Halo sahabat Landa Sudiarto, hari ini kita berkunjung ke Tora Swalayan. Tora Swalayan sangat menginspirasi banget karena di tengah-tengah banyaknya usaha swalayan modern, Tora lebih identik dengan toko rakyat. Nah, kenapa dinamanya toko rakyat? Teman-teman Landa Sudiarto bisa nanti kita kulik dan jangan kemana-mana, ikuti terus, like, comment, subscribe, dan share supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menyebarkan kebaikan pada teman-teman. Mulai aja sekarang. Yuk. Nah, item barangnya nih, lengkap raknya. Itu dulu kita bayar konsultan untuk ngatur, tapi ternyata nggak sejalan. Tapi memang di dalam proses itu memang harus dimulai aja sekarang biar ketahuan ya Pak ya. Misal kayak gini, ya sudah oke, konsultan, tapi kan jadi ada pembelajaran, ada koreksi yang tiba-tiba, oh kita sendiri terpancing untuk ide kan, udah oke, stop, nggak usah berjalan, karena dari rekanan juga menawarkan diri, ngasih masukan gitu ya. Ya, semakin kita luas, kita banyak dibantu sama prinsipal. Contohnya mereka punya bagian merchandise display ya. Itu mereka yang bantu atur di sini. Iya ya. Nah, ini kan kelompok snack gitu ya. Ya udah bagus raknya. Kopi kan gitu. Main barang retail ini naik turun harganya drastis nggak fluktuatifnya? Enggak. Lebih relatif konsisten dia ya? Iya. Dia naik berapa periode sekali, naik dikit gitu. Kalau telur kan ini naik boom, ini turun boom. Iya. Ini enggak ya? Enggak. Justru semakin gede kita semakin murah. Karena belinya semakin banyak ya. Ini dengan adanya Tora Sendang Mulyo itu jadi gede ya? kita keangkat. Mereka tanya, ini ordernya yang sana di sini juga? Oh enggak, mau saya. Nanti pegawainya sana kan nganggur. Kamu order sendiri deh. Seolah-olah punya saya tapi tak suruh order sendiri. Di sana pun juga gitu. Kalau ada apa-apa ke pusat dulu aja. Sierna itu bilangnya ke pusat ke sini, gila itu. Akhirnya kita kayak kekuatan baru yang jadi saling menguntungkan ya. Ini kalau ada 10 aja orang yang buka Tora seperti gini. Saya nggak ambil franchise loh sama dia, nggak ambil apa-apa. Iya. Pakai aja. Nah dengan adanya Tora sana, saya banyak untung kok. Iya. Nanti kalau ada Tora lagi, lebih kuat lagi. Tora. Bergandingnya ke prinsipal itu kita kuat. Bener. Tora itu seperti bintang Marvel, ada Thor. Jadi kekuatan baru ya Pak ya. Menjadi martil nih. Kita ada produk berkat telur di sini. Terus yang pasti kita di sini layani itu bansos. Bansos. Oh, bantuan dari pemerintah. Oh, di sini juga. Jadi mereka yang dapat kayak macam UMKM itu dapat 2.400.000 itu ngambilnya di sini bisa. Ngambilnya dalam bentuk uang tunai. Iya. Terus ada lagi yang dari Pemprov itu Semarang Hebat itu udah dibagi ke RT 100.000. Dari sini juga. Ngambilnya sini. Ini bantuan dari apa? Semarang Hebat? Enggak, ini dari bansos biasanya 200. Oh, baik. Uangnya digesek sekalian ya? Iya, 500 aja. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mardani. Saya di sini mengelola satu usaha kecil-kecilan minimarket yang kita kasih simbol Tora Swalayan. Nama Tora yang dimaksud adalah toko rakyat. Keberpihakan toko kami dengan rakyat ditandai dengan harga yang cukup murah. Dan ini akan kami inisiasikan pada teman-teman siapapun yang ingin mencoba atau ingin belajar, silakan boleh berkenalan dengan saya. Terima kasih Pak Mardani. Jadi sangat sangat membuka diri ya Pak ya untuk apa namanya ya orang-orang yang sekarang ya warung-warung kecil, bagaimana dia supaya memodernisasi dirinya supaya nggak ketinggalan ya. Pak, sebelum kita ini saya mau ngobrol santai Pak. Tadi unik. Tamatannya apa Pak pendidikannya? Aduh, itu yang bikin
saya tersinggung itu. Saya sekolahnya cuma SMP, Pak. SMP, Pak. SMP, ya. iya. Jadi awal memulai usaha ini tahun berapa tuh, Pak? Maka terpikir buat swalayan? Atau memang langsung pertama kali swalayan? Atau gimana ceritanya? Enggak sih. Saya SMA kelas 1 sempat. Saya nggak lanjutin karena terbenturnya biaya. Kakak saya, dia maksa minta untuk kuliah. Kita ukur keluarga ini, kalau satu ini kuliah, jatah kita 7 bersaudara ini semua itu akan dikumpulin buat satu orang ini. Jadi mengalah ya jadinya? Ya. Nah, saya harus berhenti dan saya kebetulan dapat tawaran bekerja di Jakarta. Saya kerja, uangnya pun juga untuk satu cita-cita, ada satu saudara yang harus sarjana. Saya mulai dagang di Pekalongan itu dari frozen food. Frozen food, mereknya Aroma. Tapi kenalan saya bos-bos banyak. Gitu. Oh, dia pakai komputer gitu. Lah, enak ya. Oh, nyari ini kok gampang. Saya terpikir bahwa oh, kita ini kalau mencatat di komputer tuh bagus. Akhirnya saya mulai belajar otodidak dengan waktu itu masih di BIS 4, di BIS 4 Plus. Iya. Belajar bikin ya coding-coding kecil-kecil tuh. Ya mengerti sedikit-sedikit. Setelah itu saya tinggal dunia komputer tuh karena saya dapat kerjaan yang lebih bagus. Iya. Terus sampai satu saat di pekerjaan yang baru ini menuntut komputer juga. Kita harus bisa mengoperasikan komputer gitu. Iya. Karena data sudah mulai banyak, nggak mungkin. Akhirnya belajar lagi. Belajar sama teman-teman aja. Terus terpikir, wah kerjaan komputer, kalau anak saya sekolahkan di komputer, pemikiran, kalau dia berhasil lulus, tapi dia mau wira swasta, saya bisa memberikan modal 10 juta aja ke anak saya, dia sudah bisa wira swasta. Iya. Dengan pengetahuan IT itu. Benar. Jadi dia bikin coding, bikin program, ya dijual 2 juta, 3 juta gitu ya. Iya, iya. Tapi kalau dia pinter sekali, mungkin dia bisa masuk di Telkom atau di Astra, mungkin gajinya sekian puluh juta juga. Iya. Jadi artinya pengetahuan di komputer ini bisa dikerjakan di tingkat bawah, juga di tingkat atas. Tidak terbatas. Tidak ya. terbatas. Semakin baik, semakin besar peluang juga untuk pendapatan. Nah itu cita-cita anak saya akan saya sekolahkan. Dulu belum ada istilah IT, namanya sekolah komputer gitu. Iya. Okay. Akhirnya anak pertama bisa berangkat Kanada, anak kedua di Australia, anak ketiga di Australia, semua IT. Tiga-tiganya. Putra-putrinya ada berapa? 3. Tiga semua di luar negeri? Enggak, yang 2 aja sekarang, yang cewek-cewek masih di sana. Oh, cewek. Ya, artinya untuk mengawali mereka ini, saya harus bikin aplikasi ini. Iya, kita jadi pelopornya pertama kali ya. Saya mulai bikin aplikasi, ya banyak yang dibikin tapi yang dipakai cuma sedikit kan gitu ya. Iya. Sampai akhirnya saya dapat anak-anak muda yang kreatif. Ayo kumpul-kumpul gini. Terus saya bikin software mulai dari program itu untuk server pulsa yang di-handle anak operator ini. Iya. Itu kita melayani orang yang beli pulsa pakai SMS, masuk sini terus ngisi ya. Dulu kenapa saya bisa bermain di retail? Padahal in basic saya tuh tidak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali di retail. Saya ini seorang perokok. Jadi saya punya langganan warung-warung yang jual rokok itu. Nah ini unik ini, sampai merokok bukan sekedar merokok ya, tapi diamati lebih dalam lagi apa yang bisa dikelola ya. Jadi ketika saya punya satu warung, saya berlangganan beli rokok di sana, itu namanya Mas Agus ya. Saya satu hari ngomong, Mas Agus, tukumu kok tambah jembar sekarang? Ya gitu ya, tambah lebar. Iya, tambah lebar, tambah rame gitu kurang lebih lah ya. Bukan, semakin kosong barangnya. Jadi barangnya semakin kosong jadi lebar. Nah, jadi bisa main badminton kurang lebih gitu ya. Nah, terus dia bilang, iya bos, di sebelah saya ada toko ini minimarket, di sini ada minimarket lagi. Ya. Pelanggan saya pada pindah ke sana. Sampai tutup, saya pindah lagi. Orang dekatnya nggak lama juga tutup lagi. Tutup lagi. Ceritanya sama.
saya berpikir, wah ini dengan metode baru ini mengalahkan metode yang lama. Artinya yang itu toko yang tradisional itu Iya. akan digilas dengan toko-toko yang Modern sekarang. modern. Saya pelajari, nah, karena saya punya developer, saya buat software ini. Iya. Saya buat software, saya pikir nanti kalau ada toko mana yang mau Beli software saya. enggak buat uji coba, tak kasih gratis gitu ya. Oh, tapi rencana berkat telur berarti, Pak. Oke. Nah, setelah software mau diuji, saya tawarin ke toko sini, ke sini, ke sini. Nggak ada yang mau. Bahkan yang saya sedikit mulai ngasih penjelasan gitu, tokonya marah. Saya kalau nggak mau ya nggak mau. Aduh. Tapi tidak ada software apapun yang nggak diuji coba. Iya. Harus diuji coba. Biar kita lihat ininya ya, Iya. ketahanan apa segala macam lah gitu ya. Akhirnya, ya mungkin Tuhan yang kasih jalan. Rumah ini saya beli rumah tua. Rumah ini tiba-tiba ambruk, Pak. Gentengnya tuh ambruk. Hubungnya itu Iya, jatuh. Karena udah tuanya tadi ya. patah gini. Iya, patah. Udah, akhirnya kita bangun seperti ini. Kita jadiin minimarket. Sambil jalan dibangun itu baru terpikir minimarket ya? Enggak, artinya ya ini bangunan jadi dirancang untuk minimarket. Oh, Tujuan utamanya bukan mau buka minimarketnya, tapi untuk uji coba software ini. Software ini. Dan kita butuh barang-barang yang mau dijual untuk aplikasi daripada software Iya. ini ya. dengan segala kekurangannya. Saya belajar terus. Ternyata guru-guru saya tuh para sales yang datang. Sales yang datang tuh yang ngajarin saya. Iya, yang tadi nawari barang gitu Iya. segala macam Dia gitu. bilang, Pak kalau display itu jangan begini Pak. Itu harus dari atas ke bawah, nggak boleh ke samping. Ini gini. Nah ini satu pengalaman yang sangat luar biasa yang kita dapat secara gratis dari para sales ini. Sales ini kan Iya. pengalaman sekali Pak. Benar. Banyak toko dia datang ya. Benar. Dan dia juga mungkin sudah diajarin bagaimana membantu daripada Iya. tempat dia nitip barang supaya laku ya, outlet itu gitu. Nah akhirnya tersusunlah toko ini seperti ini dengan segala liku-likunya kita pelajarin. Sehingga saya bisa ngambil kesimpulan, kenapa toko-toko kecil itu tergilas, toko-toko tradisional ini kegilas dengan sistem modern. Nah, saya sudah ngambil satu kesimpulan. Terus mereka semua harus diberikan pengetahuan mengenai sistem modern ini. Jadi sistem modern ini lebih identik dengan cara swalayan. Kenapa harus swalayan? Dengan swalayan itu cukup satu kasir aja, misalnya ini toko kecil berarti dijaga sendiri sama ownernya. Iya. Dia sendiri dalam waktu bersamaan dia bisa layani 4-5 orang. Iya, benar. Mereka datang, yang satu mau ambil background, yang satu mau ambil sabun look, satu mau apa. Ini mereka kan masing-masing. Benar. Sampai di kasir pun mereka cepat tinggal pakai scan, tit, Iya. 12.000 Pak, tit, 21.000. Cepet. Sementara di toko tradisional, kalau saya datang waktu beli rokok, assalamualaikum, klon wun. Dia jawabnya Pak, sekedap, tunggu sebentar. Sementara orangnya itu mesti cuci piring. Oh iya, betul. Pengalaman saya membentuk minimarket ini, membentuk swalayan ini, siapapun kalau mau bertanya, yuk silakan. Software saya juga nggak kalah dengan perusahaan-perusahaan besar. Istilahnya POS itu ya, point of sales itu kasir jualan sama, fitur-fitur jual pulsa, mau bayar listrik, keluar apa, itu semua sudah di dalam satu software. Sehingga kita nggak kalah dengan tetangga yang gede-gede itu. Lu mau beli apa aja tempat saya bisa. Misalnya, saya mau beli token PLN ada, mau beli pulsa bisa, terus mau bayar angsuran sepeda motor bisa. Udah di dalam software yang segitu itu kita sudah bisa semua. Bahkan nanti akan dikembangkan lagi untuk tiket kereta api sama tiket pesawat. Sehingga toko kecil pun nanti bisa jualan tiket pesawat. Artinya saya siapkan software yang light yang harga 3 juta dengan fitur yang setinggi itu. Dan itu
saya berikan supaya kita bisa sama-sama maju. Sama-sama maju. Dan kita butuh mereka bergerak dan kita juga diuntungkan dari pergerakan mereka, begitu ya. Yang pasti harus berubah dari sekarang. Ya, benar. Oke, saya terima kasih Pak Mardhani dan teman-teman juga. Lander Sediatto, kita sudah banyak ngobrol dari Pak Mardhaninya, dan kita beruntung bisa ngobrol dengan beliau karena kemajuan daripada usaha mikro ini adalah tidak lepas juga dari teknologi. Karena memang kita harus bisa beradaptasi. Kalau tidak beradaptasi ya kita punah ya Pak ya. Iya. Jadi itu teman-teman, jadi saksikan lagi kelanjutannya kita untuk bisa mengajak ngobrol orang-orang yang bisa menginspirasi kita untuk jauh lebih baik, dan kita bisa meningkatkan daripada ekonomi keluarga kita, dan kita bisa juga membantu membuka lapangan pekerjaan bagi yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ciao.